Oke, bersama Kak Noven, kembali bersama Kak Noven dalam tema pembelajaran akan firman Tuhan. Jangan abaikan firman saat jiwa kita kelaparan. Kak Noven akan ambil dari Amsal pasal yang keempat ayat 20 sampai dengan 23. Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pembacaan tadi dikutip dari Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 23. Bayangkan ya, jika seseorang yang sehari-harinya itu tidak makan, di mana kondisi perutnya mulai keroncongan, tubuh rasanya lemas, pikiran rasanya nggak fokus gitu loh. Terus mungkin bisa juga pandangan jadi kabur gitu ya. Nah, itu kondisi misalnya kita kurang makan ya. Misalnya contoh kalau lagi puasa, kita sebagai seorang Kristiani kita puasa 40 hari gitu kan, gejala-gejala itu kadang-kadang muncul ya. Nah, sekarang coba kita tarik ke dalam perspektif lain. Bayangkan jiwa yang tidak dikasih makan firman Tuhan selama seminggu. Apa jadinya? Sayangnya jiwa kita tidak bisa berteriak seperti perut ketika kita lapar atau merasakan sekarat. Dan hal ini sering terjadi tanpa kita sadari ya. Dimana firman Tuhan bukan sekedar bacaan rohani. Kita harus sadari di fase ini bahwa firman Tuhan bukan sekedar bacaan rohani yang kita baca tanpa kita mau mengerti gitu ya. Tapi firman Tuhan itu adalah nafas hidupnya orang percaya, nutrisi bagi jiwa kita dan juga penjaga kehidupan kita. Ketika kita mengabaikan ya, kita mengkonsumsi firman itu kita abaikan, kita sedang mengabaikan energi kehidupan kita, nafas kehidupan kita di dalam kekristenan. Nah, berdasarkan Amsal 4 ayat 20 sampai 23 ini, Kak Noven akan eksposisi secara simpel ya. Dikatakan tadi kan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kalau kita lihat dari ayat 20 sampai dengan 21-nya ya. Di situ ada kata kunci yaitu telinga, mata, dan hati. Telinga, mata, dan hati itu adalah gerbang rohani kita, gerbang spiritual kita. Coba perhatikan ya. Arahkan, simpan 3 kata kerja ini dengan sadar, dengan kesadaran penuh ya. Telinga, mata, hati, simpan ya. Ini menandakan bahwa menerima firman bukan pasif,
ini nih membutuhkan keterlibatan seluruh dari indera rohani kita. Ya, 3 kata tadi ingat baik-baik ya, telinga, mata, hati sebagai gerbang rohani. Kalau kita lihat ayat 22 tadi, yang karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka, firman Tuhan berkata demikian ya. Jadi penekanannya adalah firman sebagai penyembuh jiwa dan tubuh. Sekali lagi ya, firman sebagai penyembuh jiwa dan tubuh. Firman bukan hanya memberi informasi tetapi transformasi. Yang kedua, itu untuk menyembuhkan luka batin, memulihkan mental kita, menuntun kehendak, bahkan menyehatkan tubuh karena mengurangi stres secara spiritual. Ya. Nah, yang ketiga ayat 23 ya, demikian bunyinya tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di sini di ayat 23 itu disarankan untuk menjaga hati. Kenapa? Karena menjaga hati identik dengan menjaga kehidupan. Hati adalah pusat kendali jiwa, pusat kendali emosi kita juga ya. Contoh, kalau hati kita selalu perasaannya nggak jelas, blunder atau apapun itu ya, mengalami chaos dalam hati, makanya orang jadi gampang tantrum, gampang emosian gitu loh, gampang salah paham. Nah, itu harus dicerna dengan benar ya. Jika firman Tuhan tidak bersemayam di hati, maka kehidupan akan mengalir dari sumber yang tercemar. Sekali lagi ya, jika firman Tuhan tidak bersemayam di hati, maka kehidupan akan mengalir dari sumber yang tercemar, toksik. Hati kita menjadi toksik bagi orang lain. Kenapa? Karena hanya mengalirkan luka, trauma, dosa, kebohongan, manipulasi, dan lain-lain. Jadi tolong disadari hal ini. Nah, apa aplikasi praktisnya? Bersama Kak Noven kita akan breakdown melalui akronim SCORE ya. S. Kita mulai dari S. Sadari bahaya kelaparan rohani. Banyak orang Kristiani aktif dalam pelayanan tetapi tidak aktif dalam mengkonsumsi firman Tuhan. Mengonsumsi firman Tuhan aja nggak rutin, tapi pelayanan aktif terkenal. Nah, itu berbahaya ya. Kita bisa kenyang dengan kegiatan, tetapi lapar akan kebenaran. Lalu aplikatif yang berikutnya, kita masuk dari akronim SCORE, kita akan masuk ke K ya. Koreksi pola pikir yang salah. K, koreksi pola pikir yang salah. Kita akan terjebak pada fallacy tertentu ya, atau sesat pikir tertentu ya. Misalnya, saya sibuk, tidak sempat baca Alkitab, terlalu padat pelayanan saya, atau terlalu hektik pekerjaan kantor saya. Nah, itu sering dijadikan alasan untuk tidak baca Alkitab. Koreksinya ya, kita tidak sibuk untuk makan, minum, bahkan membuka sosmed, sosial media, media sosial ya. Jadi masalahnya bukan waktu yang terbatas, tetapi yang menjadi masalah adalah prioritas kita. Lalu akronim yang O dari SCORE, obati luka jiwa dengan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai terapi rohani. Bacalah bukan untuk menambah pengetahuan, tapi menyembuhkan hati. Gunakan
kita bisa praktek menggunakan Lectio Divina ataupun akronim dari SOAP, SOAP ya, untuk mendalami firman atau meresapi firman tersebut. Lalu terakhir akronim dari SCORE adalah R, responi firman dengan iman dan ketaatan. Responi firman dengan iman dan ketaatan. Buatlah komitmen harian, misalnya 1 pasal 1 hari, ya enggak? Jadi kalau 1 pasal 1 hari, 365 pasal kita dapatkan dalam setahun, ya kan? Apalagi kalau dalam Mazmur terkadang ada yang terlalu singkat kan, seperti Mazmur 23 atau Mazmur 91. Jadi 1 pasal itu sebenarnya tidak susah ya, 1 pasal sehari. Dan dalam meresponi firman dengan iman dan ketaatan, kita juga bisa selain 1 pasal 1 hari, kita juga bisa hafalkan minimal 1 ayat per minggu yang rasanya ngekling di hati kita gitu ya. Ya kalau misalnya 1 ayat 1 hari ya, kalau untuk kejar target nggak apa-apa, tapi sebaiknya ya sesuaikan dengan kemampuan masing-masing dalam mengikuti Tuhan. Nah, strategi apa dalam transformasional kita ya, akan Kak Noven breakdown melalui formasi spiritual ya, up in out. Up-nya apa? Relasi vertikal dengan Allah, misalnya dengan doa harian ya. Misalnya kita berdoa, Tuhan berikan aku akan rasa lapar akan Engkau, Tuhan berikan aku rasa lapar akan firman-Mu ya. Kita bisa berdoa seperti itu. Lalu kita bisa juga mulai dan akhiri hari dengan membaca firman Tuhan, bukan mulai dari notifikasi HP ya. Kalau notifikasi untuk baca firman Tuhan dari HP ya itu masih oke lah, oke. Lalu innya apa? Formasi diri untuk ke dalam kita. Apa yang menjadi innya dalam hidup kita? Buat catatan refleksi dari firman. Kedua, renungkan 1 ayat setiap hari dan tanyakan apa yang Tuhan sedang sampaikan untukku. Ya, bisa juga kita belajar dari 1 ayat itu apa yang Tuhan mau kita lakukan gitu ya. Kan iman tanpa perbuatan kan mati. Jadi apa yang mau kita dapat begini nih, jadi harus kita lakukan. Nah itu kan iman yang dihidupi, yang dilakukan. Lalu kita masuk dalam formasi terakhir yaitu out, yang tujuannya untuk transformasi sosial ya. Misalnya 1, bagikan ayat yang berbicara kuat kepada minimal 1 orang setiap minggu ya. Jadilah surat yang terbuka, atau jadilah surat Kristus yang hidup bagi orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita. Nah, sebuah ilustrasi simpel ya. Kak Noven beri judul suara perut versus suara jiwa. Tubuh kita punya mekanisme deteksi kelaparan. Suara perut yang keroncongan atau tubuh yang mulai lemes atau sakit perut gitu ya, itu kan alarm-alarmnya. Tapi jiwa kita tidak punya alarm. Kelaparannya hanya terlihat dalam bentuk emosi yang tidak stabil, keringnya relasi, dan pudarnya damai sejahtera. Ketika kita kehilangan semangat ibadah, mudah tersinggung, atau cemas berlebihan, itu bisa jadi buat masalah kepribadian. Tetapi gejala jiwa yang kelaparan akan firman perlu kita telusuri lebih mendalam ya. Nah, kita masuk ke last momentnya ya.
Jika tubuh kita bisa bicara saat kita lupa makan, alarmnya berbunyi, mengapa kita tidak peka saat jiwa kita mulai mati kelaparan atau merasa kelaparan secara rohani karena tidak diberi firman? Kak Noven ulangi. Jika tubuh kita bisa bicara saat kita lupa makan, mengapa kita tidak peka saat jiwa kita mulai mati kelaparan karena tidak diberi firman? Nah, marilah mulai dari hari ini, jangan biarkan satu hari berlalu tanpa memberi makan bagi jiwa kita. Firman Tuhan bukan untuk dibaca sekali-kali, tetapi dikunyah, dicerna setiap harinya. Yuk kita doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, nyalakan kembali rasa haus dan lapar akan firman-Mu dalam hidup setiap kami. Jadikan kami bukan sekedar pembaca firman, tetapi pelaku dan juga penjaga kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa di bawah tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Amin. Sekedar bonus untuk ayat-ayat penguat ya. Simpan mungkin untuk dihafalin. Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja. Lalu Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Lalu terakhir Kolose 3 ayat 16. Hendaklah firman Kristus diam dengan segala kekayaannya. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah firman Kristus diam dengan segala kekayaannya. Kata-kata penguatan terakhir, power quote-nya. Firman yang tidak dibaca adalah terang yang tidak dinyatakan, pedang yang tidak pernah ditarik, dan benih yang tidak pernah ditanam. Kak Noven akan meninggalkan sebuah pertanyaan yang simpel. Apa yang terjadi jika kamu memberi makan tubuhmu tiap hari, tetapi jiwa hanya seminggu sekali? Itu pun tergantung gereja, kalau ke gereja. Oke. Cukup pengajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.